Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali nih wajahnya hari ini ayah. Alhamdulillah hari ini bahagia sekali, apalagi Bang Bedu kita hadir di masjid ini dengan bunda-bunda, wajahnya ini calon bidadari surga semuanya. Mudah-mudahan bunda yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, para calon bidadari surga ini beliau datang dari Majelis Taklim yang diantaranya ada dari Majelis Taklim Al-Mutakin Ranca Bungur Bogor, Majelis Taklim Nurul Hikmah Pandeglang, Majelis Taklim Nurul Awal Pandeglang, Majelis Taklim MNS Nafilah Sukabumi, Majelis Taklim Al-Mahmudah Tanggamus Lampung, Majelis Taklim An-Nisa Serang Banten, Majelis Taklim Al-Jadidah Pandeglang Banten. Assalamualaikum. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Bedu mau tanya boleh Bu? Di sini siapa yang masih menjadi menantu? Atau yang sudah jadi mertua? Angkat tangan. Atau yang jadi menantu tapi jadi mertua juga? Ada kan? Berarti ini menantu punya mertua, tapi jadi mertua juga buat menantunya. Hidupnya berarti di berbagai zaman berarti ya. Nah, begitu mau tanya nih, yang menjadi mertua akur gak hubungan sama menantu? Ah masa? Gak pernah berantem? Gak pernah cekcok? Gak pernah konflik? Gak bohong? Ya soalnya sering banget kita mendengar cerita menantu yang hubungannya renggang dengan mertua. Pemicunya juga beragam ya, ada masalah kebiasaan menantunya, ada masalah omongan mertuanya, ya banyak ya. Atau juga mertua yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga menantunya, menantu yang susah dibilangin, pokoknya banyak dah. Multi konflik dalam rumah tangga antara antara mertua dan menantu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan aja, langsung tahu saja, karena tema kita ini berkaitan dengan mertua dan menantu. Perang dingin mertua dan menantu. Wow, ternyata sering banget ya, sering banget tuh ya. Tahu kan Bu, menantu dan mertua itu gak akur karena sering adanya salah paham, komunikasi. Nah kalau gitu langsung saja kita dengarkan dan kita simak tausiah dari A Hilman. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Setuju? Ketika kita berumah tangga, maka sudah tidak ada lagi bahasa ini ibuku, itu ibumu. Setelah menikah berubah dari aku jadi kita. Ini ibu kita, itu ibu kita. Ini saudara kita, itu saudara kita. Itu namanya rumah tangga. Kalau masih masing-masing namanya rumah makan. Karena rumah tangga harusnya bisa menyatukan dua aku menjadi satu kita. Maka begitu juga ketika kita memahami hubungan mertua dengan menantu. Betul? Untuk mertua, menantumu adalah anakmu. Untuk menantu, mertuamu adalah orang tuamu. Setuju? Maka jangan sampai ada perang dingin antara mertua dan menantu. Mohon maaf, AA sering melihat ada mertua dan menantu yang gak mau saling ngobrol. Ada? Ada? Mohon maaf, ada gak izin? Mohon maaf, ada nggak menantu yang suka menjelekin mertuanya? Ada. Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Mohon maaf, ada juga mertua yang nggak suka sama mantunya? Ada. Ada di sini. Yang mana orangnya itu? Mohon maaf, kadang-kadang ada mertua dan menantu yang saling nyindir. Ada. Yang saling gibahin. Ada. Yang saling ngomongin. Yang saling jatuhin. Yang saling jelekin. Kok ada semua? Ini fakta yang tak bisa kita pungkiri. Betul? Padahal mohon maaf, harusnya di rumah tangga jangan sampai ada perang dingin antara mertua dan menantu. Betul? Rumah tangga itu jalan keberkahan. Setuju? Rumah tangga itu sumber kebaikan yang bisa kita dapatkan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan di rumah tangga kalau hubungan mertua dan menantu tidak ada kebaikannya? Mohon maaf, biasanya yang suka perang dingin itu orang tua dari laki-laki atau orang tua dari perempuan? Ayo main tuduh aja. Biasanya AA sering lihat orang tua laki-laki sering gak akur sama menantu perempuan. Betul? Kadang izin, mohon maaf. Kadang mertua, ibunya laki-laki merasa anak laki-lakinya diambil sama istrinya. Betul? Kadang sering bilang, kan dulu saya yang ngebesarin kamu, kan dulu saya. Pas udah nikah bertemu dengan istrinya, ternyata anak laki-lakinya lebih sayang sama istrinya. Wajar tidak? Wajar. Dan kadang juga mohon maaf, kadang seorang istri sering merasa izin, merasa ingin mengambil alih perannya dari orang tua laki-lakinya. Padahal harusnya keduanya adalah pintu kebaikan, doa untuk anak laki-laki. Betul? Terus harus seperti apa ya? Maka belajar ya. Jadi menantu harus hormat sama mertua. Setuju? Jadi mertua harus sayang sama menantu. Betul?
menantu harus hormat sama mertua karena bagaimanapun mertua adalah orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Betul? Wabil khusus ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah, dengan bertambah-tambah capeknya, bertambah-tambah lelahnya, maka sungguh ketika nanti dia sudah mengandung, melahirkan, kemudian menyapihnya selama 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Allah lah engkau dikembalikan. Maka mohon maaf ya, menantu jangan pernah benci sama mertua. Bagaimanapun tidak akan mungkin ada suamimu kalau tidak ada ibunya, betul? Mertua jangan suka iri sama menantu. Karena bagaimanapun hari ini anakmu bersama dengan pasangannya, betul? Maka pada akhirnya perang dingin mertua dan menantu harus diselesaikan. Kenapa? Boleh jadi itulah sumber ketidakbahagiaan yang datang dalam rumah tangga anak kita. Setuju? Mertua nggak mau doain mantunya, mantu nggak mau doain mertuanya. Bagaimana mungkin rumah tangga itu bisa mendapatkan kebaikan kalau ada mertua dan menantu yang saling mendiamkan dan tidak mau berkomunikasi? Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa belajar ya. Baik Ibu, tepuk tangan untuk A.A. Hilman Ibu. Baik, sekarang di sini siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak mau. Tadi mau angkat tangan saya katanya. Nggak ada. Saya mana? Oke ya silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Milka dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Pulau Sari, Pandeglang. Pandeglang, tepuk tangan untuk orang Pandeglang. Ibu Emilka. Yeni Milka. Yeni Milka. Iya. Biasa dipanggil Milk. Yeni. Oh Yeni. Izin bertanya, A. Iya. Boleh nggak kita jaga jarak dengan mertua? Jarak rumah saya dengan beliau sekitar 15 menit jika naik motor. Kalau jalan kaki? 30 menit lah. Oh 30 menit ya. Karena jarak yang dekat itulah saya kemanapun selalu mengantar beliau. Ke pasar, ke pengajian, bahkan kondangan. Ketika itu suami mendapatkan rezeki yang lebih, saya meminta izin untuk membelikan beliau motor. Karena mertua saya belum tua-tua amat dan dia juga bisa bawa kendaraan sendiri. Saat motor datang. Motor datang? Ya. Dia bukannya senang, tapi dia malah cemberut. Dan dia bilang, apa dia bilang? Kamu udah gak mau antar saya lagi. Oh. Udah gak mau nganterin ibu kemana-mana lagi. Padahal diberi motor tersinggung malah ya. Bisa gak mau nganterin lagi. Padahal maksudnya itu biar dia bisa pergi kemanapun yang dia mau tanpa menunggu saya. Karena saya juga punya kesibukan. Betul. Takutnya dia lagi butuh, saya tak bisa mengantar. Wow, iya. Dan pada saatnya motor itu dia tidak menerima sama sekali. Naik lagi motor gitu akhirnya? Iya, motornya dia tidak terima dan akhirnya masih tersimpan dan belum terpakai sama sekali. Masih sama plastikin? ibu mertua. Ya, masih disimpan. Pada saat ini ibu mertua pun udah gak mau minta antar saya kemanapun. Pokoknya dia sekarang kemanapun pergi pasti minta antar tetangga. Saya pun tak mau lagi ke rumah beliau. Udah gitu ketika suami ngajak dia
hanya suami dan anak aja yang pergi ke rumah beliau. Mohon pencerahannya apakah salah jika saya menjaga jarak dengan ibu mertua saya? Gara-gara motor jaga jarak tuh ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara motor lupa salam Daya. Pencerahannya silakan. Bunda. Kalau perhatikan ini hanya ada salah paham aja. Iya apa iya? Kita membelikan motor dalam hati kita agar ibu kita bisa kemana-mana dengan cepat. Betul nggak? Lebih leluasa, lebih lapang. Tapi ibu mertua kita memandang, oh anak saya udah nggak mau nganterin saya kemana-mana. Berarti ini salah paham. Dan ini sering nggak? Mertua dengan menantu salah paham sering? Maka gimana baiknya? Dua saja. Satu, komunikasi. Perbaiki komunikasinya. Kalau mbaknya agak kesulitan komunikasi, maka kita pinjam lisan orang lain untuk mengkomunikasikan kepada ibu mertua. Wabil khusus di sini harusnya suami mbak. Betul? Suami mbak bicara sama ibunya. Maksud istri aku tuh begini. Mungkin kalau anak kandungnya langsung yang nyeritain bisa lebih dipahami. Mbak juga jangan nutup hati bahwa udahlah sekarang mah. Udahlah sekarang ibu mertua gak bisa dikasihani, gak ngerti, gak paham, gak Jangan. Kita jangan menyimpulkan itu dulu, betul gak? Sebelum perbaiki komunikasinya. Kalau lisan kita tumpul, susah bilang sama mertua kita, maka pinjam lisan orang lain, wabil khusus suami kita untuk menyampaikan maksudnya apa sih kemarin kita belikan motor. Betul? Nah yang kedua, izin ya, yang AA tahu biasanya orang tua itu semakin bertambah usia, sifatnya teh balik lagi kayak anak-anak. Iya apa iya? Agak sensitif biasanya. Anak-anak tuh maunya diperhatiin. Maunya disanjung, maunya dipuji, maunya dihargain. Maka mbak jangan kemudian menutup semua yang dilakukan tadi, malah kemudian jaga jarak, jangan. Justru ketika mertua marah, deketin lagi, perbaikin lagi, kasih kebaikan sama dia. 1-2 hari juga biasanya adem lagi. Bilang aja begini, Bu maaf ya. Kalau aku kemarin bikin ibu tersinggung. Cuman masalahnya sekarang teh ada penyakit namanya GENGSI. Untuk minta maaf teh meni gengsi. Betul nggak? Maka menurut AA ada 2 kalimat yang harus sering kita ucapkan dari mertua ke menantu, dari menantu ke mertua. 1, terima kasih. 2, mohon maaf. Ulangi. 1, terima kasih. 2, mohon maaf. Mbak bilang sama ibunya, ibu kalau kemarin tersinggung maafin saya. Makasih ya Bu udah ngerti perasaan saya. Rasanya kalau begitu kalimatnya akan bisa lebih diterima. Jadi sebaiknya kalau sama orang terdekat jangan menjaga jarak, tapi perbaiki komunikasinya. Dan yang kedua, hilangkan gengsi untuk saling memaafkan di antara keduanya. Tepuk tangan buat Mbak yang bertanya. Oke, terima kasih Ibu. Dan jamaah jangan kemana-mana. Nanti juga yang hadir hari ini masih punya kesempatan untuk bertanya kepada Ahilman di segmen berikutnya. Ahilman masih akan melanjutkan tausiah kita untuk tema perang dingin antara mertua dan menantu. So jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih